Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Abdi Sadewa dari Prodi Bahasa Inggris semester 1 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang berjudul Konsep Akidah Syariah dan Ibadah dalam Islam. Pengertian akidah yaitu dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tausiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengkokohkan atau menetapkan, dan ar-rabatu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau ushuldin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma, konsensus dari salafus solih, serta seluruh berita-berita qat'i pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma salaf as-salih. Fungsi akidah. Berikut ini beberapa fungsi dan peran akidah dalam kehidupan. 1. Petunjuk. Sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. 3. Menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Mententramkan dan sebagai penenang jiwa. 5. Memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. 6. Memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengkokohkan keimanan terhadap Islam. 8. Mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagian akidah tauhid. Walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salaf solih, yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka, qada dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhluknya. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara 3 macam tauhid menurut pembagian ulama. Tauhid al-uluhiyah, Al-Fatihah ayat 4 dan Anas ayat 3. Mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Tauhid ar-rububiyah, Al-Fatihah ayat 2 dan Anas ayat 1. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Tauhid al-asma was sifat, Al-Ikhlas ayat 1-4 dan An-Nahl ayat 62. Mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma maupun sifat. Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata qadar adalah kekuasaan Allah, karena tak syak lagi qadar atau takdir termasuk kudrat dan kekuasaannya yang menyeluruh. Di samping itu, qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Dia. Tertulis pada lauh mahfuz dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Kita tidak tahu takdir baik atau takdir buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untuk makhluk lainnya, kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nas yang benar. Tauhid itu ada 3 macam seperti yang tersebut di atas, dan tidak ada istilah tauhid
mulkiyah ataupun tauhid hakimiyah, karena istilah ini adalah istilah yang baru. Apabila yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah, maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan tauhid rububiyah. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi, maka hal ini sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah, karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. Lihat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.